Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share bagaimana cara saya dalam retouch foto beauty yang merupakan request dari salah satu teman subscriber. Seperti apa caranya saya dalam retouch foto-foto beauty? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Semangat pagi teman-teman, semoga kita semua sehat, tetap semangat dalam aktivitas, serta selalu dalam lindungannya, amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini, baik dengan like, komen, subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan mengirimkan beberapa produk. Ya, kalau kemarin itu ada beberapa kaos, kalau sekarang ini ada sebuah cemilan yang alhamdulillah sangat cocok sekali ketika saya melakukan proses editing. Terima kasih untuk Mas Pendi yang sudah memberikan ataupun mengirimkan produknya agar kita lebih bersemangat dalam membuat video. Oke, produk tersebut yaitu pohon keju. Ya, ini sangat enak untuk teman untuk ngedit lah ya. Kita coba saja. Gurihnya dari pohon keju ini sangat bisa untuk menemani kita di kala ngedit, terutama bagi saya yang bukan perokok ya. Kalau teman-teman perokok mungkin dibantu oleh ataupun yang menemani itu rokok. Kalau saya yang menemani ya camilan semacam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Pendi yang sudah memberikan ataupun mengincipi ataupun memberikan produknya agar bisa menemani saya dalam edit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang tertarik pohon kejunya, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Saya lanjutkan makannya. Jadi renyahnya ini sangat lazis sekali. Oke, itu tadi sebagai bentuk terima kasih saya juga buat teman-teman yang sudah mengirimkan supportnya kepada channel Luki Hermanto. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, jadi video ini juga merupakan request dari salah satu teman subscriber, yaitu Mas Asep Mulyadi. Request video ini yang disampaikan di kolom komentar yaitu, Mas request tutorial retouch photo beauty dong, matur nuwun. Oke, terima kasih untuk Mas Asep yang sudah merequest. Mungkin kalau teman-teman mau merequest video apa yang nanti akan saya bikin, silahkan tulis di kolom komentar. Biasanya untuk proses retouchnya ini ataupun proses editing itu saya lebih sering untuk melaksanakan di Lightroom. Jadi kita akan segera menuju ke Lightroom, yang pasti ditemani oleh camilan ini. Oke, jadi ada dua foto yang nantinya akan kita edit. Kita akan mencoba untuk melakukan proses editing foto beauty shoot. Ini adalah Mbak Karina. Untuk lightingnya ini saya menggunakan ring light saja yang ada di depan. Kemudian backgroundnya ini ada kain bling bling lah, semacam itu. Share kali ini sesuai ataupun menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang merequest untuk foto beauty shoot ataupun foto edit foto bening lah katakan, ataupun tone putih. Nanti kita akan coba. Oke, jadi di share kali ini saya akan mencoba preset dari LHF preset, dimana preset tersebut adalah preset yang ada di Instagram @lhfpresets. Ini adalah preset wedding pack, jadi ada 7 buah preset yang untuk pemotretan kali ini saya tetap menggunakan kamera EOS 6D dengan lensa Nikkor 50mm f1.2. Untuk ISO saya gunakan ISO yang terendah yaitu 50, dan shutter speednya yaitu 1/640. Untuk diafragmanya ini kayaknya kalau enggak di F2an kalau nggak salah.
ya karena pakai lensa manual jadi tidak tertulis di sini. Kalau dilihat dari glowingnya ini, kalau nggak di 12 ya F2. Oke, kita coba. Untuk filenya ini adalah file raw. Ini beauty shootnya, file mentahnya seperti ini. Ketika di preset sudah hampir jadi. Yang pasti preset ini nggak ada yang sempurna, pasti tetap butuh di tweaks, tetap butuh diedit lagi. Jadi ini ada beberapa kondisi pencahayaan. Oke, jadi kita akan mulai proses editing. Kita betulin dulu komposisinya agar enak. Nah, ini untuk menghilangkan border dari ring lightnya. Oke, mungkin nah cukup segini, kayaknya agak miring, ini kita kecilin dikit. Komposisi yang paling saya suka itu yaitu komposisi rule of third. Komposisi paling gampang dan paling menarik untuk dilihat. Jadi rule of third ini sangat istimewa. Oke, kita coba exposure-nya, kayaknya sudah oke. Kontrasnya kita coba untuk turunkan karena masih terlalu kontras. Kemudian kita, ya sebetulnya ini sudah oke sih, sudah dapet tone, skin tone-nya juga sudah dapet, kemudian ambience-nya juga sudah dapet, tapi kita akan sedikit memperbaiki agar bisa lebih cetar fotonya. Kita kurangi highlight-nya. Oke, kita coba shadownya up. Enggak. Oke, kita balikin, Ctrl Z. Oke, ya nah, ini sudah oke sih. Tinggal kita nanti ke partial editingnya sih, karena overall ini sudah oke. Tinggal partial editingnya itu nanti kita akan melakukan beberapa proses untuk memperbaiki. Salah satunya yaitu menghaluskan dari kulit, kemudian kita beri sedikit ketajaman di mata, di alis, dan di bibir, serta ada beberapa area-area yang masih terasa masih terasa gelap jika dibandingkan dengan area wajah. Nanti kita akan betulkan di partial editing. Oke, kita masuk ke brushnya, yaitu adjustment brush, atau teman-teman bisa mengklik K di keyboard. Oke, kita zoom, tekan spasi, kemudian kita klik. Nah, ini kita akan melukiskan ataupun membrush di area-area yang ingin kita kita haluskan. Jadi di Lightroom ini ya sebetulnya nggak sefleksibel dari Photoshop, tapi cukuplah untuk editing yang sangat simpel dan cepat. Itu untuk menghaluskannya teman-teman bisa menggunakan clarity. Dengan clarity turun itu akhirnya memperhalus dari tekstur wajah. Atau teman-teman ingin menambahkan teksturnya bisa ke tekstur, tapi biasa ini akan saya kurangi lagi agar bisa terlihat lebih halus. Tapi halusnya ini enggak terlalu halus banget ya, paling enggak masih natural lah, enggak sampai istilahnya lalat kepleset, enggak sampai lah. Oke, lanjut ke bagian yang atasnya. Kita kecilkan biar masuk ke sini. Oke, ini area ini juga kita haluskan. Jadi silahkan teman-teman rasakan sendiri bagian apa saja yang perlu dihaluskan. Oke, ini sudah oke, sudah terlihat much better. Kita lihat before afternya. Oke lah, kayaknya ini perlu di
spot removal. Ini di area ini. Oke, kemudian ini juga ada semacam cekungan di kulit, juga kita haluskan. Ya sebetulnya harusnya di awal tadi, tapi ya sama aja sih. Oke, much better. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat sedikit tajam di area mata. Ya tinggal diberas saja area matanya. Ya ini sih biasanya kalau memang si pengantinnya mau bersabar untuk dilakukan proses editing, kalau mantannya sudah menggupui atau minta dan sering menanyakan, "Mas, albumku mana?" ya akhirnya ya editingnya akan semakin dipercepat. Dan ya yang namanya editing cepat ya jangan berharap lebih. Editing semacam ini sih kalau memang kliennya pengen hasil maksimal dan pasrah kepada kita sebagai fotografer, ya kita akan memberikan hasil yang maksimal. Kalau sudah digupui, ditanyakan kok belum jadi bla 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 bla, ya kitanya ya akhirnya mengerjakannya ya pokoknya jadi dulu lah. Jadi bagi klien-klien yang pengen hasil yang maksimal, berikanlah kami waktu untuk memaksimalkan dari foto-foto kalian, karena foto-foto yang ataupun proses editing yang apa ya, yang kita agar maksimal sih kita diberikan waktu yang agak luang untuk bisa memaksimalkan agar kalian ataupun pengantinnya bisa terlihat lebih glowing, lebih cetar dan lebih menarik tentunya. Kok menarik sih? Lebih cantik. Oke. Ini before, ini after. Tuh, kemudian kita coba di brush ya, karena ini area-areanya sedikit under. Jadi kita brush di area-area tertentu ya, nggak ada aturan juga area mana, tapi dirasakan sendiri saja. Kalau memang masih kerasa under ya silahkan ditambahi, mulai dari exposure, kemudian shadow, itu juga perlu ditambahi. Paling tidak bisa mengimbangi antara area muka dengan area tangan, soalnya biasanya area tangan itu biasanya agak under jika dibandingkan dengan area muka. Jadi ya kita bantu di proses editing untuk meratakan. Oke, nah ini much better. Nah ini kayaknya masih terlihat dikit, ini kita coba kasih brush. Kok bisa brush? Kita spot removal. Kok gini? Ntar kayaknya terjadi. Ini mouse saya lagi waktunya minta ganti nih, jadi klik kirinya sudah sekali klik bisa jadi 2 klik. Oh ini ketika heal ini dia akan ataupun Lightroom akan membuat sekalian di clone saja. Nah, oh kurang natural, kita coba lagi, kita reset. Kita coba heal aja, karena clone ini biasanya terlalu keras banget. Nah ini much better. Oke, kayaknya ini sudah oke. Kita coba. Oh terlalu kuning. Oke, ini sudah oke. Ini before after. Jadi untuk
pewarnaannya teman-teman bisa menggunakan preset teman-teman ya, nggak ada keharusan untuk menggunakan preset yang saya pakai karena setiap foto pasti punya karakter masing-masing, setiap cahaya punya efek tertentu di objek ataupun point of interest. Jadi silahkan dicoba sendiri, silahkan dirasakan sendiri apa yang perlu diperbaiki. Yang pasti exposure itu sebisa mungkin kita dapatkan dahulu, baru kita bermain dengan shadow, white, black maupun highlight. Kemudian setelah semua dapat exposure-nya, baru kita bermain di partial editing. Oke, ini sudah oke. Tinggal kita copy, Ctrl Shift C. Nah, ini ketika kita tekan Ctrl Shift C, ini akan muncul copy setting seperti apa ataupun apa saja yang akan kita copy. Kalau ini kayaknya enggak kita butuh. Oke, ini sudah oke. Kita copy, kita menuju ke foto selanjutnya. Oke, jadi foto-foto yang ketika kliennya menggunakan baju-baju yang putih ataupun baju yang memantulkan cahaya ataupun yang glowing, itu biasanya akan saya bikin sedikit under, karena ketika exposure-nya kita taruh ataupun area muka kita jadikan sebagai apa ya, sebagai bukan tumpuan, sebagai acuan, maka baju putih bakalan kehilangan dari detail ataupun overexposure. Jadi biasanya bajunya dulu yang saya dapatkan di exposure-nya. Untuk area muka sangat bisa untuk kita perbaiki di proses editing, apalagi motretnya menggunakan RAW, jadi sangat memungkinkan sekali untuk diproses editing. Oke, kita paste Ctrl Shift V, atau kalau teman-teman bingung masuk ke setting, Ctrl Shift C ataupun Ctrl Shift V itu. Nah, ini sudah much better, meskipun nantinya akan kita edit di partial editingnya. Jadi kita betulin dulu exposure-nya, kita temukan exposure yang sesuai. Oke, kemudian kita kayaknya ini area blacknya, area blacknya kita kurangin dikit. Oke, kayaknya masih terlalu, nah ini biar lebih itu kita kurangin nah ini kontrasnya kita naikin dikit. Oke, ini much better. Kemungkinan atau masih kurang, warnanya kurang keluar dikit, kita saturasi angkat dikit. Bagi teman-teman yang suka warna-warna yang menonjol ataupun menendang, itu bisa angkat di vibrance ataupun saturasi. Kalau saturasi itu hampir semua warna, nah semua warna ini ikut keangkat. Kalau vibrance ini hanya beberapa warna yang terpengaruh. Ini sudah oke. Kita brush area-area mana yang akan kita buat lebih bening ataupun lebih cerah. Oke, kita angkat exposure-nya. Yang pasti area shadow, karena itu di area gelap. Oke, shadow. Oke, sekarang kita kerjakan di area mukanya. Oke, kita kerjakan di area muka. Kita kecilin brushnya, tinggal diputar aja scrollnya. Oke, kita haluskan ataupun kita brush area-area mana, terutama di pipi ya, yang sekiranya bisa kita perhalus lah. Jadi seberapa banyak ini nantinya tergantung dari ketajaman lensa teman-teman. Semakin tajam lensa teman-teman, pastinya akan semakin menambahi penggawaian untuk diproses editing. Jadi salah satu alasan kenapa saya menggunakan lensa manual yaitu karena lensanya ketika di bukaan yang agak-agak lebar ataupun satu stop di bukaan terlebar itu
lensanya itu nggak terlalu tajam tapi masih enak untuk dilihat. Jadi saya bukan tipikal orang yang sangat suka terhadap lensa tajam, karena lensa tajam itu pasti akan, ya untuk foto-foto beauty inilah yang akan menambahi penggawaian. Kita harus editing lagi untuk menghalusi, karena kita nggak mau dong foto kliennya ketika foto close up ini pori-porinya terlalu mengganggu. Jadi ya kita cari yang senyaman kita aja lah. Tapi kalau teman-teman suka terhadap ketajaman, ya silahkan cari-cari lensa yang memiliki high sharpen. Kalau saya sih cukup lensa Nikkor saja yang jadi lensa andalan. Oke, kita brush di area mata untuk menambahkan tekstur, kita tambahkan saturasi ke sharpen, lalu kita ada area alis agar bisa terlihat lebih cetar. Oke, area bibir ini kayaknya perlu dibikin agak soft aja, dibikin agak soft, yaitu clarity-nya aja kita kurangi, nggak perlu tajam ataupun detailnya bisa diangkat dikit. Seberapa banyaknya ya dicoba aja. Oke, sementara itu foto beauty-nya ini before after, before after, before after. Nah, ini area gelapnya ini teman-teman bisa spot removal ya, meskipun spot removalnya ini kurang fleksibel, tapi ya cukup sih untuk kita melakukan proses editing di sini. Nah, masih kena. Oke lah, tinggal kita kasih warna kuning lah. Kita kasih warna kuning. Atau kalau mau teman-teman mau menambahkan warna kuningnya biar bisa lebih goldy, nah seperti ini. Ini kalau teman-teman nggak suka foto-foto yang berkarakter glowing, itu karena clarity-nya bisa dinaikkan, tapi karakter saya ini image-nya agak-agak glowing, jadi clarity pasti saya turunkan. Oke, sementara ini dulu. Ini foto beauty-nya. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung ataupun apakah Lightroom itu bisa untuk edit foto beauty, jadi sangat bisa sekali. Semua tergantung dari kitanya, semua tergantung dari pemakainya. Ketika teman-teman bisa mengoptimalkan dan bisa mengetahui fungsi-fungsi dari fitur-fitur yang disediakan oleh Lightroom, saya rasa semua pemotretan ataupun semua kondisi pemotretan ataupun semua foto itu sangat bisa untuk diedit di Lightroom. Ya, bagi saya Lightroom ini untuk foto-foto yang awalan aja sih. Kalau untuk foto yang mau yang foto aneh-aneh ataupun foto yang butuh apa ya, butuh sesuatu editing yang lebih fleksibel, ya larinya ke Photoshop. Oke, sementara itu dulu. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung untuk proses editingnya, ataupun teman-teman yang masih penasaran seperti apa saya ngeditnya. Jadi editnya seperti itu sih, nggak ada yang spesial bagi saya. Semua tergantung dari file mentahnya nanti seperti apa.
karena nggak ada yang sama antara treatment satu foto dengan foto ataupun satu klien dengan klien yang lainnya, itu pasti beda treatment karena cahaya karakter klien itu sangat berpengaruh terhadap proses editing ataupun proses yang lainnya. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman mau menyarankan video apa yang nantinya akan saya bikin, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, semoga di subscribe. Oke, semoga bermanfaat, terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.